bersaudara, sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus, penuh sukacita dalam Yesus, penuh sukacita dalam Yesus, penuh sukacita sekarang dan selamanya dalam Yesus, penuh sukacita. Penuh sukacita nggak, Romo? Penuh sukacita, kita semua. Selamat malam para pemirsa di rumah, keluarga-keluarga yang dicintai dan mencintai Tuhan. Saya hadir kembali bersama dengan Romo Supri MSF dengan Pasutri Bejareti dalam malam ini berbincang-bincang tentang sukacita saat pandemi. Untuk perkenalan, pastinya Romo Supri sudah dikenal. Sudah ya. Kemudian yang sekarang hadir Pasutri Bejareti. Silakan memperkenalkan diri. Berakit ke hulu, berenang ke tepian. Semoga corona cepat berlalu, hilang rasa kesedihan. Cakep. Selamat malam para pemirsa. Nama saya Beda Adi Saputra. Saya suami dari Ibu Retiana. Kami dari Keuskupan Tanjung Karang. Kami telah menikah 37 tahun. Anak kami 3. Sekian. Baik, selamat malam Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Menyambung tadi dari Bapak Beda, putra kami 3, cucu kami 1, dan kami dari lingkungan Santa Maria 1. Kami juga anggota dari pengurus Komisi Keluarga Keuskupan di Tanjung Karang. Kami bersama-sama yang dipimpin oleh Romo Supri. Demikian. Oh iya, ada satu pantun, beli celana di pasar baru. Semoga corona cepat berlalu. Impian kita semua. Amin. Pantunnya keren. Romo mau berpantun? Udah, nanti aja diwakili. Diwakili Pasutri Beda dan Beda. Iya. Kami tadi sudah dikatakan dari Komisi Keluarga Keuskupan Tanjung Karang akan berbincang-bincang tentang sukacita saat pandemi. Oke. Saya akan bertanya kepada Pak Beda. Iya. Dari mana sukacita itu muncul? Bagi saya sukacita itu setiap hari itu bisa muncul ketika saya berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur. Bahwa saya mengucap syukur itu saya merasa Tuhan telah memberikan berkat-Nya kepada keluarga kami dengan seluruh kebaikan-Nya. Rasa syukur itu juga yang membuat kita berbesar hati setiap hari untuk mengatasi masalah-masalah di rumah, juga dengan karyawan yang bekerja pada kami. Juga rasa syukur itu sebenarnya banyak juga kita lihat di waktu pandemi COVID ini, termasuk di lingkungan kami itu kita kumpul-kumpul dana, membagikan sedikit, kasih kepada orang-orang sekitar yang kekurangan. Itu juga kami khususnya membuat kita berasa sukacita.
Rasa sukacita itu saya pikir begini, Hmm. waktu rasa COVID-19 ini, kita melihat bahwa tenaga medis yang membantu-bantu orang itu, walaupun kita tidak bisa membantu, itu rasa sukacita kita ada. Yang kita lihat bukan soal penyakit COVID-nya itu sendiri yang membuat orang sengsara, tapi jiwa-jiwa dari para medis yang bertahan, mau berjuang untuk berjibaku nyawa orang di batu. Jadi melihat dan merasakan betapa mereka luar biasa itu adalah sukacitanya Pak Beda gitu ya. Iya. Ternyata Pak ada orang yang seperti luar biasa gitu ya, Betul. para medis itu ya. Banyak. Juga banyak donatur-donatur yang juga ikut berbagi. Kita juga di situ juga kita melihat bahwa kita ada sukacitanya gitu. Ya, saya rasa. Kalau dari Bu Dati? Ya, kalau saya sukacita itu terutama berasal dari hati ya, Sister. Berangkat dari hati. Jadi kalau hati kita tenang, damai, merasa dekat dengan Tuhan, kita itu di dalam hati itu mempunyai harapan. Jadi kita asalnya di hati. Kalau kita melihat lingkungan, melihat berita, melihat dunia, itu kita membawa diri kita menjadi seperti kehilangan arah hidup. Tetapi kalau di dalam hati ada kedamaian, ada sukacita, itu artinya saya sedikit mempunyai harapan. Harapan apa? Harapan tentu ingin keselamatan. Karena sekarang ini kan bagaimana? Kita keluar rumah khawatir. Mau apapun kita khawatir di rumah. Jadi ada rasa ketakutan, ada rasa mencekam yang sedemikian besar. Tetapi kalau kita di dalam hati itu berpegang kepada harapan akan keselamatan hidup yang daripada Tuhan, itu sungguh luar biasa menenangkan hati. Itu yang kita pegang, Suster. Syukur, ada harapan, ada rasa syukur. Itulah yang mensupport ya. sukacita. Kemudian apa sih yang membuat sukacita di dalam keluarga? Ini kan masing-masing pribadi. Kalau di dalam keluarga sendiri, kan ada anak. Di dalam keluarga kami kan belakangan ini sudah 3-4 bulan kita kan harus stay at home, bekerja pun dari rumah. Kebetulan kami memungkinkan untuk bekerja dari rumah. Yang menjadi sedikit permasalahan mungkin di rumah menjadi sumber keseluruhan ya. Jadi pusat, bekerja di situ, hidup di situ, makan di situ, berantakan juga di situ. Oleh sebab itu kami mencoba memanage, mengatur. Jadi katakanlah Pak Adi ya harus mengepel, saya memasak, mau memasak Pak Adi bantu-bantu dulu potong. Kemudian anak kami kecil itu tinggal dengan kami, dia kebagian buang sampah, mengepel segala macam kita bagi. Kemudian untuk penggunaan internet, karena kan sebagian harus pakai bekerja, harus mengurus karyawan dan lain sebagainya, kita bagi. Ada waktu supaya apa? Supaya nggak berselisih begitu. Karena kalau ada perselisihan nanti akan menimbulkan cekcok dan lain sebagainya. Jadi sumber cinta kasih kami di rumah, jikalau keseluruhan kehidupan itu bisa kita jalankan bersama geraknya, itu merupakan sudah rasa syukur yang begitu besar. Kemudian lagi kami secara bersama bisa berdoa bersama, masak bersama, olahraga ya bersama, makan bersama, begitu. Romo, walaupun jadi itu seperti harus kita lakukan seperti itu. Kalau tidak kita menoleh kepada kita lihat di luar. Begitu banyak suasana seperti itu. Itu satu. Kemudian juga kita tidak berpikir kepada rencana-rencana kita semua itu harus dirombak. Kita tidak berpikir kepada apa rencana saya. Tidak. Sekarang tidak zamannya seperti itu. Apalagi anak kami itu ada ngomong, dalam masa-masa seperti ini mereka bahkan menerima salary itu tidak 100%, dikurang. Ada yang sampai 30% dikurangi. Jadi bagaimana? Kami mengatakan sekarang ini masanya kita berpikir
kepada apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang sudah memang kita mampu. Mari kita berbagi kepada apa yang kita mampu. Mungkin tidak harus jauh-jauh ke sana, di lingkungan kita dulu. Jadi dengan berbagi itu pun bagi kami, walaupun bisa berbuat sedikit mungkin bagi orang lain, tapi kami bisa berbuat, ikut berbuat, itu sudah merupakan suatu sukacita. Jadi sekarang ini jangan berpikir dulu, saya rencana ini, sudah cukup. Kita berhenti dulu, kita gunakan dulu apa yang sudah Tuhan beri, apa yang sudah Tuhan kasih. Itu dulu Romo, bersyukur di situ dulu. Jadi nggak berpikir mau ke mall, mau jalan kemana. Itu sepertinya sudah di tick Nanti habis itu ditulis lagi setelah selesai pandemi. Nanti setelah lewat ini baru ditulis lagi, diatur lagi. Ada tambahan dari Pak Beda? Iya, kalau saya bersama keluarga itu yang paling bersukacita itu sebenarnya saat berdoa bersama, Romo. Karena waktu untuk berdoa bersama itu tidak gampang. Maksud saya itu tidak gampang begini. Kadang-kadang kita berkumpul, kita mau berdoa, tapi belum tentu hati tiap orang itu bersatu untuk berdoa. Gitu ya. Jadi orangnya memang kumpul, tapi hatinya belum tentu kumpul. Gitu ya. Nah itu yang membuat sebenarnya Jalan terus, iya. Kiranya jalan-jalan. ya yang kita inginkan sebenarnya hati kita tuh bersatu Dalam doa begitu ya. dalam doa begitu. Iya. Yang penting kerjasama, hadir tidak hanya orangnya hadir, tapi hati dan pikirannya juga hadir. Yang ketiga nih, bagaimana menyikapi rasa jenuh? Pasti jenuh lah. Tadi ada titik awalnya mau nanti tulis lagi, kemarin lagi terus lagi. Ternyata ada rasa jenuh, merasa bosan. Kemudian bagaimana sih rasa mensikapi itu, atau cara-cara mensikapi rasa bosan, rasa jenuh itu ketika Iya, ini pas waktu pandemi begini, saya menyikapinya pagi-pagi itu kan sekarang ada live streaming bisa, saya mengikuti pagi-pagi itu kan, karena di rumah lebih gampang gitu kan, jadi live streaming. Sudah itu lewat dari itu kita bisa lihat di YouTube untuk berolahraga, mengikuti yoga yang ringan-ringan gitu. Atau belajar samadhi sebentar gitu. Juga kalau sampai waktunya bosan juga kadang-kadang kita lihat di rumah itu yang biasanya kita nggak pernah bersihin satu tempat, kita mulai bongkar, dibersih-bersih, ternyata banyak barang-barang yang tidak dipakai. baru ketahuan. Ya begitu. Kadang-kadang juga kita keluar rumah sebentar karena jenuh di rumah. Ya yang penting sudah pergi keluar sebentar aja, ya udah lihat keadaan di luar, sebentar kita balik lagi sudah lumayan lah. Yang penting pakai masker kan? Ya, harus itu. Social distancing-nya harus. Pakai masker. Ya, kalau saya, suster, begini. Dalam sangkar burung tekukur, dijual di pasar pagi, bernyanyi puji dan syukur, rajin membaca kitab suci. Sim. Memang suster, di masa-masa seperti ini, seperti kita tuh merasa dipenjara di dalam rumah. Karena sosialisasi kita dengan teman-teman itu kan menjadi terbatas. Ini sungguh kalau boleh dicurahkan semua, aduh bosen banget begitu ya. Tetapi kami mencoba, tetap harus itu bagaimana caranya. Tadi Pak Adi mengatakan kadang-kala Pak Adi mengajak, yuk keluar. Saya tahu ini timingnya ini sudah menyebalkan. Udah saya nggak ambil AIUEO, langsung kita keluar. Keluar itu suster cuma keliling lewat jembatan Pahoman begitu. Balik masuk ya sudah. Tapi kami sudahlah cukup melihat. Ya rasanya sudah lega. Kemudian daripada itu tadi pantun saya mengatakan kami punya kelompok sharing kitab suci. Nah puji Tuhan kami bersyukur kami dalam lingkungan itu kami komit secara online bertemu seminggu sekali. Kadang-kala kami di situ bisa sharing
Satu ibu menceritakan kesusahannya sampai ternangis-nangis itu kita. Sampai 1 jam lebih itu saling ya begitu saja. Kemudian tutup dengan doa, Bapak kami hanya sederhana aja, tidak bisa berdoa panjang lebar. Itu bagi saya sudah saya lega. Jadi kadang-kadang kalau saya sudah mau pakai internet 1 jam, yang lain minggir. Ini jatah saya gantian, anak minggir, ini suami minggir, ini jam sekian saya yang pakai. Nah itu satu cara. Selain kita tiap pagi mengikuti misa streaming, kemudian ikut rosario di malam hari, kemudian ada lagi juga yang kami coba memerangi rasa bosan ini, itu dengan meditasi Romo, Suster. Pagi kami meditasi, itu juga baik waktunya. Karena kalau tidak, kita selisih pendapat, kemudian nanti bertengkar. Jadi kalau Pak Adi kebanyakan bangun tidur, dia langsung meditasi. Kalau saya mau tidur. Jadi berbeda memang waktunya, supaya nggak kepetuk. Jangan, jadi pisah dulu, kepetuknya nanti masak di dapur, dia motongin sayur, udah beres, saya yang masak. Nanti dia yang nyapu, nanti anak kami yang ngepel. Jadi Pak Beda juga suka masak? Masaknya dia enggak, Suka cuma potong doang. Potong aja. Potong-potong, nih udah. Potong bawang, nih udah. Lumayan bawang. mempercepat kan? Mempercepat, betul. Ya. Itulah kira-kira kurang lebih sumber cinta kasih, sukacita di dalam keluarga, Suster. Terima kasih. Itulah sukacita saat pandemi di dalam keluarga Beda Reti. Adanya bersyukur, yang penting itu tetap berharap masa pandemi ini tetap tepat berlalu. Kemudian tipek-tipek itu akan ditulis lagi oleh Ibu Reti dan Pak Beda. Tetapi yang membuat saya tertarik olahraga loh. Olahraga. Lihat aja Pak Beda dan Bu Reti sehat loh. Iya. Itu juga olahraga enggak? Enggak. Saya enggak olahraga, makanya saya mengatakan bahwa perlu dicontoh olahraga. Nah, kemudian adanya saling mengerti di dalam keluarga. Dia tadi mengatakan bahwa ini jatahnya saya. Jam sekian jatahnya siapa? Jatahnya siapa? Seperti itu. Jadi adanya bersyukur, saling mengerti, saling memahami, kemudian adanya harapan itu penting. Itu di dalam keluarga sharingnya Pak Sutri Beda Reti. Gitu Romo, itu kalau saya bisa menangkap itu. Baik Suster, seperti yang Suster sampaikan, jadi jelas untuk kita semua juga dari sharing Pak Sutri Beda Reti malam ini, bahwa sukacita itu harus, meskipun pandemi, meskipun keadaan tidak seperti yang kita rencanakan, kita agendakan, mereka siap tipek ya, tapi mentipek itu dengan sadar betul bahwa ini mesti harus dilakukan supaya sukacita tetap kemudian nyata dan ada. Kalau toh bosan, mereka punya tip, mereka punya cara untuk menghilangkan bosan. Sekedar berdua bersama keluarga, keluar sebentar ya, kemudian melihat yang di luar, kemudian pulang kembali ke rumah, masak bareng, berdoa bareng. Juga yang luar biasa, mereka meditasi. Meskipun tidak bareng, tapi mereka mengambil waktu untuk meditasi, menghilangkan, menyikapi rasa bosan. Selagi untuk kita semua diingatkan bahwa pasti juga ada rasa bosan. Bapak Ibu di rumah, keluarga bersama keluarga juga pasti ada rasa bosan. Tapi jangan sampai rasa bosan mengurangi, bahkan menghilangkan sukacita keluarga. Begitu Suster. Mungkin semua tidak bosan ya. Ya, ada pantun. Ada pantun. Oke. Dengan pantun berbentuk pantun. Ikan lele, ikan patin, Dia sukanya makan ikan. buah kelapa, buah selasi. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa, terima kasih. Mami juga ada. Ya. Beli selasih di pasar Minggu. Terima kasih dan sehat selalu. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Amin. Terima kasih.
Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Pak Beda dan Bu Reti, khususnya untuk Romo Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Tanjung Karang. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk keluarga di rumah dan diberkati Tuhan. Sekarang kami bersama undur diri, ucapkan banyak